Halo, halo, balik lagi dengan aku Chris di sini. Dengan Bobby di sini. Ah, ini kan bahas horor ini. Bobby takut jadinya. Nggak, ini gedung kosong ini bukan horor. Kemarin kan kamu ikut. Mau ikut apa? Yang Sabtu itu loh, yang acara kita keluar. Ya Bobby kan di dalam tas masa tahu. Ya di perjalanan sih itu. Jadi ceritanya gini, kan aku udah lama nih dah keluar gitu ya, jarang keluar rumah. Maksudnya bener-bener untuk ya buat santai aja lah, buat nongkrong kasarannya gitu ya. Ketika aku perjalanan ya aku sempet-sempetin tuh yang Sabtu kemarin. Ya sampai pukul tembok. Ya itu episode berbeda itu. Itu yang sebelumnya. Kamu ngecek deh itu kenapa kok pukul tembok gitu. Jadi aku lewat ya, meskipun aku di kotaku ini cukup sering melihat banyak tempat, cuma ya karena aku jarang keluar dan sekalinya keluar pinginnya agak lama, jadi ya ngobrol-ngobrol gitu, apa bukan ngobrol, sorry. Pinginnya ya pingin lihat-lihat itu sekitar gitu, apakah yang sudah berubah gitu dari kotaku, apa yang sudah berbeda gitu. Dan ternyata seperti judul ini, banyak hal yang, atau bukan banyak hal, yang paling banyak aku perhatikan sebenarnya adalah banyaknya gedung kosong dan banyak gedung yang kena coret-coret graffiti sebenarnya. Oh, gedung kosong bukan horornya. Bukan. Gedung itu loh apa, dijual, disewakan, dikontrakkan gitu tanpa perantara, ada yang pakai perantara. Oh, yang itu ya, yang apa? Yang ada tempelan bannernya banyak. Banner banyak sih, tergantung sih. Ada yang dikit, ada yang banyak sih. Jadi banyak sekali aku lihat di sekitarku di sini itu selama perjalananku kemarin Sabtu ya, itu banyak sekali hal seperti itu, entah ke rumah, entah ke gedung kantor, ruko, apapun lah itu ya. Nah terus apa inspirasinya ngomong gedung kosong? Harus kerja gitu. Ya bukan bukan gitu juga sih gitu. Dari dulu kan aku berpikir begini ya, bahwa orang yang punya uang, bukan punya uang, orang yang punya penghasilan tetap itu adalah yang punya aset besar gitu. Contohnya adalah ya gedung misalnya, orang kan butuh gedung tuh, orang disewain dan segala macamnya. Cuma ya pasti indeks ekonomi ya pasti agak masalah ya, banyak yang kurang gitu, banyak orang yang susah untuk bayar. Apalagi kan kalau sewa gedung atau akan beli gedung itu kan, beli bangunan gitu kan ya, itu kan pasti makan uang banyak gitu ya. Udah sedikit lah keluar uang seperti itu. Tapi poinnya di sini sebenarnya, yang aku lihat ya, banyak orang bilang kalau gedung kosong itu eh, kalau nggak ditinggali 40 hari itu ada setannya gitu. Lah ya kan ngomong setan padahal kan nggak boleh. Bukan gitu. Lo kenapa dibilang? Takut jadinya. Dan ya jadi lalu jadi bekas coret-coret orang kan, atau bahkan sampai tempat pembuangan sampah malahan gedung kosong itu. Nah yang jadi pesannya lah, ini nggak ada hubungannya sama horor ya Bobby ya. Jadi pesannya adalah ketika kamu sendiri, dirimu sendiri, kamu biarkan kosong terlalu lama, maka orang lain yang akan mengatur atau mengalihfungsikan dalam tanda kutip dirimu gitu ya. Kok bingung? Nah, maksudnya gini, kalau kamu sendiri tidak punya visi, tidak punya tujuan, tidak punya arah, selalu merasa bahwa hidupnya stagnan terus, stuck terus, gak ada perubahan, gak ada perkembangan, maka orang lain yang akan merubahmu. Entah kamu merubah ke baik, entah kamu merubah ke buruk. Lebih baik kamu yang punya arah sendiri, punya kompas hidup sendiri gitu, supaya bisa mengarahkan. Jangan jangan sampai jadi gedung kosong, terbengkalai, gak diapa-apain, dicoret-coret graffiti, ditempelin banner-banner kayak Bobby bilang tadi, dijadikan tempat sampah gitu. Pastikan dirimu itu em, tidak dibiarkan nganggur atau nggak ngapa-ngapain aja gitu. Oh ya intinya kerja ya. Ada sesuatu yang dikerjakan lah, nggak harus kerja. Intinya ada sesuatu yang harus dilakukan gitu. Jangan biarkan dirimu kosong, karena jika kamu tidak berubah, jika kamu tidak lakukan sesuatu, maka orang lain yang akan bangun sesuatu kepadamu, orang lain yang akan merubah sesuatu kepadamu. Itu sih tentang gedung kosong ini. Gitu aja dari aku Chris. Dari aku Bobby. Sampai ketemu di soal selanjutnya. Bye bye. Bye bye.